sebagai pendatang baru, selain punya kelemahan, tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah dia belum memiliki catatan apapun dalam kepemimpinan di Sukabumi. Sederhananya gini, kita sentil dikit nih. Sederhananya, kalau Kang Bakar mampu memainkan atau menggerakkan mesin dari basis kulturalnya, yaitu NU, kemudian kalangan pesantren, itu mampu untuk menjadi lawan tanding yang kuat. Nah, dua-dua ini kan punya hasrat untuk menjadi bupati. Makanya nyalonin lagi. Bullshit lah kalau ingin hal-hal yang normatif, kemudian idealis gitu. Ya simpan saja, itu nanti kita uji di akhir kepemimpinannya. Yang saat ini yang pasti adalah mereka ingin jadi bupati. Nah, tapi mereka lupa bahwa proses klaim itu seolah-olah ketika menjabat itu mereka bekerja sendiri-sendiri. Iya, betul. Lupa. Hari ini gestur yang terlihat seperti itu. Nah, saya ingin coba memandang pilkada di Kabupaten Sukabumi ini secara holistik, yang sesuai yang katakanlah yang kita sama-sama ketahui bahwa ada 3 pasangan calon. Ada pasangan Ajo Iman, kemudian pasangan Marwan Iyos, kemudian juga ada satu pasangan pendatang baru, Abu Bakar Siddiq dan Sirojudin. Cuman memang ketika misalnya kita lihat dari sisi survei secara elektabilitas, memang betul begitu. 2 paslon saja yang memang punya elektabilitas yang tinggi. Sedangkan paslon yang pasangan baru ini memang elektabilitasnya kurang tinggi begitu. Nah, kira-kira hal apa yang memang mesti dilakukan paslon nomor 3 ini begitu untuk mendongkrak elektabilitasnya, Bang? Kalau boleh kita urai gitu, sebagai pendatang baru, selain punya kelemahan, tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah dia belum memiliki catatan apapun dalam kepemimpinan di Sukabumi. Nah, dalam poin itulah kemudian bisa bahasanya mungkin dikapitalisasi gitu ya. Untuk saya orang baru, saya mau membereskan apa yang belum dibereskan oleh 2 pasangan lain itu ya ketika menjabat gitu. Itu kan harus dielaborasi. Tapi kelihatannya pasangan nomor 3 ini belum juga memunculkan sisi itu. Sehingga masyarakat melihat ya dari ketiga ini sama-sama aja. Karena kita tahu pasangan nomor 3 juga adalah terutama kan Abu Bakar Siddiq ya, tukang bakar itu kan backgroundnya kan birokrat. Nah, nampaknya belum mampu merubah sebagai pendatang baru apa yang ingin dirubah dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Iya dong. Kalau dia tidak punya sisi lain, artinya masyarakat disuguhkan hal yang sama. Nah, pada posisi itu, kalau dalam kondisi hal yang sama, kita harus jujur mengatakan bahwa kalau dalam kondisi yang sama, masyarakat akan memilih untuk menentukan pilihannya pada orang yang telah memimpin. Baik itu Pak Marwan atau Pak Ajo. Karena tidak ada pembedanya. Tapi dalam posisi yang lain, harusnya dia memanfaatkan bahwa sebagai pendatang baru akan melakukan perubahan-perubahan yang tidak dilakukan oleh Marwan Ajo ketika menjabat misalnya. Nah, elaborasi terhadap hal itu yang belum. Katakanlah pasangan ini belum punya beban sejarah misalnya. Ya, dia tidak punya beban sejarah. Tapi kan
dia ingin mengukir sejarah. Ya. Nah, pada posisi dia ingin mengukir sejarah itu harusnya dijelaskan. Ini loh target ukiran sejarah kita ke depan. Ya. Nah, targetan ukiran sejarah ini yang harus dijual ke publik. Kalau kita melihat visi misinya ya, visi misinya kan ada kata-kata harmoni, kemudian berdasarkan 4 pilar. Apa sih yang membedakan dari 2 pasangan yang lain? 4 pilar bagi publik ya, itu kan sudah ada selama ini. Bahkan anggota DPR RI kita ya, sebagai anggota MPR selalu mensosialisasikan 4 pilar. Kan gitu-gitu aja. Ya. Nah, bayangan di publik itu kalau 4 pilar itu ya sosialisasi. Betul. Apa yang konteks lokalnya gitu? Sukabumi akan seperti apakan di tangan Kang Bahkan dan Kang Siroj. Nah, itu tidak dielaborasi. Oke. Saya ingin sedikit disclaimer dulu teman-teman di luar sana. Saya mau pertanyakan pertanyaan seperti itu bukan karena memang ada tendensi itu sebenarnya, tapi dalam artian misalnya karena kita ingin coba menarasikan supaya pilkada ini hangat begitu. Katakanlah ada misalnya meskipun ada paslon baru, tapi dia punya kekuatan. Tadi salah satu caranya untuk mendongkrak elektabilitas baru poin yang pertama tadi menyoal jualannya terkait belum punya sejarah begitu. Selain itu kira-kira Bang, apalagi Bang kira-kira? Kang Siroj sebagai tokoh muda kan? Kang Siroj sebagai tokoh muda. Nampaknya itu harus diperkuat gitu untuk jualan dalam konteks pemenangan di pilkada. Itu juga belum terlihat. Betul. Kalangan muda ini kalau kita baca di fenomena sosialnya kan yang muncul kampakannya saja. Iya, sejauh ini Bang. Sejauh ini kampakannya. Dia muncul dalam 2 persona. Yang pertama sebagai birokrat, yang kedua sebagai kelompok pesantren. Nah, apakah modalitas dari 2 persona ini mampu menjadi kekuatan dalam pemenangan ini atau belum mampu? Nah, kita akan melihat bagaimana menggerakkan 2 persona ini. Persona yang pertama sebagai birokrat kayaknya kurang laku lah dijual di Kabupaten Sukabumi. Persona yang kedua sebagai orang yang lahir dari pesantren atau paling tidak menjadi tokoh, salah satu tokoh pesantren di Sukabumi, pesantren tua ya. Idenya apa yang dijual? Kalaupun kemudian pasangan ini ingin menjadi lawan tanding dari kedua pasangan yang lain, dia harus mampu menggarap basis kulturalnya. Nah, jadi sederhananya gini, kita sentil dikit nih. Sederhananya, kalau Kang Bahkan mampu memainkan atau menggerakkan mesin dari basis kulturalnya, yaitu NU, kemudian kalangan pesantren, itu mampu untuk menjadi lawan tanding yang kuat. Nah, pun demikian dengan Kang Siroj, kalau dia mampu menggerakkan 42% kalau saya nggak salah pemilih milenial. Betul. Nah, itu juga bisa menjadi calon lawan tangguh dari kedua pasangan yang lain. Nah, itu yang belum terlihat. Tapi untuk berimbang, saya ingin melihat juga dari 2 pasangan yang lain. Boleh Bang. Nah, 2 pasangan yang lain ini kan orang yang boleh kita sebut sebagai petahana kan gitu. Betul. Dua-duanya petahana. Yang satu pernah jadi bupati, bukan pernah ya, saat ini menjadi bupati nonaktif, dan yang satu lagi sebagai wakil bupati nonaktif.
Nah, dua-dua ini kan punya hasrat untuk menjadi bupati. Makanya nyalonin lagi. Bullshit lah kalau ingin hal-hal yang normatif kemudian idealis gitu. Ya simpan saja, itu nanti kita uji di akhir pemimpinannya. Yang saat ini yang pasti adalah mereka ingin jadi bupati. Betul. Nah, simpan saja hal-hal yang sifatnya ideal gitu ya, simpan aja dulu. Nanti kita buktikan, masyarakat buktikan kalau siapapun yang terpilih nanti, misalnya satu di antara dua pasangan ini atau pasangan ketiga ya, calon nomor urut 3 yang menang. Nah, kalaupun pasangan nomor 1 dan nomor 2 dua-duanya ingin kembali memimpin sebagai kepala daerah dengan berbagai alasan tentunya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh kedua orang ini dalam kepemimpinan 5 tahun yang lalu ya? Itu yang belum juga nampak gitu. Apa sih perubahan di bawah kepemimpinan Marwan Ajo misalnya? Beberapa klaim pembangunan ya. Apakah kemudian ini pada akhirnya kelihatannya saling mengklaim nih. Tapi mereka lupa bahwa proses klaim itu seolah-olah ketika menjabat itu mereka bekerja sendiri-sendiri. Iya, betul. Lupa. Hari ini gestur yang terlihat seperti itu. Nah, ini kayak gini, suami istri berpisah, kemudian yang satu lagi istrinya mengatakan ya harta ini Gonogini ini yang paling banyak saya, karena saya yang paling berusaha gitu. Suaminya pun demikian ya, ini ada kerja keras saya gitu sebagai suami. Betul. Nah, pertarungan seperti ini tidak sehat. Oke. Nah, makanya dibutuh penengah gitu. Nah, penengahnya itu harusnya birokrat. Birokrat kita diam, bisu, kemudian mudah-mudahan birokrat tidak terbawa arus dalam arus politik ya. Kenapa kemudian penengahnya adalah birokrat? Birokrat menjelaskan bahwa dalam masa kepemimpinan Marwan Ajo capaiannya adalah A, B, C. Datanya seperti ini dan segala macam. Terakhir misalnya pertarungan di medsos, klaim soal laju pertumbuhan ekonomi. Di posisi Pak Marwan terjadi peningkatan, ya kan? Kemudian di challenge oleh posisi pendukung para Pak Ajo ya, para pendukung Pak Ajo itu terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonominya. Ya, kalaupun demikian maka kalau dia terjadi peningkatan itu artinya keberhasilan mereka berdua. Kalau terjadi penurunan artinya sama juga. Itu kan jadi kinerja mereka berdua tidak bagus dong. Sedangkan publik tidak pegang datanya. Itu dia. Catatan Fitra ya. Ketika Fitra Jawa Barat masih menjadi Fitra Sukabumi, di bawah kepemimpinan Marwan Ajo ini satu kondisi yang setback kalau dalam konteks transparansi. Itu tidak lebih baik dengan periode terakhir Pak Sukma Wijaya. Nah, kita berharap sih dari sisi transparansi. Coba aja cek webnya pemerintah daerah. Kalau dulu itu sempat disuguhkan, paling tidak pernah disuguhkan ringkasan APBD. Nah, saat ini sampai dengan detik terakhir ini nggak ada. Jadi apa yang mau kita harapkan dari model penyelenggaraan pemerintahan seperti ini? Nah, ini tidak kemudian mendekonstruksi apa yang telah mereka lakukan, hal yang telah mereka lakukannya, dan tidak kemudian untuk menggiring untuk memilih pasangan tertentu. Nah, yang ingin kita dorong adalah it's okay
pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kalau ingin maju dalam proses jangan pakai maju ya, karena menjadi salah satu itu. Kalau ingin menjadi bupati di Kabupaten Sukabumi ini, yang harus mereka lakukan yang pertama ini membuka informasi publik. Itu harus jadi prioritas. Harus. Kalau dia menutupi, maka publik patut curiga. Hal yang tertutup itu biasanya gelap posisinya. Dalam kegelapan itu apa saja yang bisa dilakukan, dia bisa lakukan. Nah, karena di kegelapan yang dilakukan kebaikan orang tidak akan lihat, yang dilakukan keburukan pun demikian. Nah, harapan kita sih dalam kegelapan itu dia lakukan hal-hal yang bersifat kata kebaikan lagi ya. Tapi ini kan kata umum, hal-hal yang dia lakukan dalam posisi benar. Ya meskipun tidak diketahui oleh orang, paling tidak dia dalam rel yang benar. Tapi kalau dalam posisi dia tidak benar, nah itu yang repot. Masyarakat umum dirugikan dalam posisi yang ruang tertutup, gelap itu. Dan yang terakhir, 2 poin terakhir itu bagaimana dia mendorong partisipasi. Dalam musrembang kita selama ini kan hanya sebatas simbol bahwa betul. Telah diselenggarakan. Saya menyimpulkan kayak semacam seremoni. Seremoni, kemudian cenderung pada semacam mobilisasi partisipasi. Itu apa tuh? Seolah-olah partisipasi. Betul. Partisipasi semu gitu. Ada seolah-olah nih. Seolah-olah. Karena gini, tanya aja nih. Berapa lama sebelum musyawarah rencana pembangunan di tahunan itu, Pemda Kabupaten Sukabumi telah menyiapkan draft RKPD-nya, rencana pembangunan pemerintah daerahnya. Kan enggak? Hampir 1 hari sebelum baru disodorkan. Bagaimana publik bisa membaca itu? Oh, ini rancangan teknokratis. Iya, betul, itu rancangan teknokratis. Tapi harus disodorkan ke publik agar menjadi gambaran. Betul. Nah, proses yang semacam itu kan agak jarang dilakukan ya. Ya paling tidak 1 minggu lah. Membaca RKPD itu lumayan, Bos. Segini disodorkan sehari. Ketebalannya cukup lah ya. Itu disodorkan dalam 1 hari, masyarakat mau baca apa? Nah, itu yang mungkin ke depan standing point-nya gitu deh. Kalau dia mau membuka APBD, kemudian dia mau membangun partisipasi yang lebih hakiki gitu ya. Kemudian setelah itu, ini poin terakhir dari semua itu soal akuntabilitas. Nah, pemerintah daerah kita itu kan punya kewajiban untuk menyampaikan laporan akuntabilitas instansi pemerintah per semester. Coba cek deh webnya Pemda Kabupaten Sukabumi. Pernah nggak diupload lakibnya? Padahal perintahnya per semester itu dilaporkan. Disuguhkan untuk publik. Itu tidak dilakukan. Berarti siapapun nanti yang terpilih, idealnya memang harus melakukan ketiga poin itu. Jadi agak bullshit kalau kemudian ingin membangun Kabupaten Sukabumi kalau masyarakat Kabupaten Sukabuminya tidak diberitahu apa yang hendak dibangun. Karena sulit dong. Jangan-jangan gini nih. Lah dia membangun Kabupaten Sukabumi, tapi atas kehendak dia aja. Itu bahaya juga. Repot juga bener. Ini menjadi pertanyaan terakhir saya, Bang. Dengan hadirnya pendatang baru ini, pasangan nomor urut 3, kira-kira pasangan mana ataupun suara pasangan mana yang akan tergerus sebenarnya? Gini, kita kan bicara soal pemilih ya. Pemilih Kabupaten Sukabumi itu mayoritas berada di pedesaan.
dan terbesar di wilayah utara. Ya. Oke. Nah, di wilayah utara, kemudian di pedesaan. Ini kan dua kata kunci sebenarnya. Bagaimana membangun desa. Kemudian bagaimana membangun keseimbangan laju pertumbuhan ekonomi di antar wilayah utara dan wilayah selatan. Ya, orang berkumpul di wilayah utara itu mungkin karena kelahiran, mungkin ya. Tapi faktor lain yang membuat orang terkumpul di wilayah utara adalah ada sumber ekonomi yang diperebutkan di situ. Orang mencari makan. Nah, kemudian kembali pada pertanyaannya, suara siapa yang akan digerus dari pasangan nomor 3 terhadap nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Bagi saya kedua-duanya potensial untuk digerus. Kalau prasyaratnya, kalau Kang Bakang memainkan perannya, kayak tadi, kemudian Kang Silas memainkan perannya sebagai kelompok milenial yang pemerhati olahraga. Pada akhirnya pada posisi itu dia bisa bertarung dengan kedua pasangan yang lain.